Assalamualaikum sahabat Az-Zahra, kembali lagi di Az-Zahra channel kesayangan kita semuanya. Oke sahabat Az-Zahra, gimana kabarnya hari ini? Sahabat Az-Zahra, gimana puasanya hari ini? Masih lancar? Masih oke? Masih semangat sahabat Az-Zahra yang di rumah puasanya? Oke sahabat Az-Zahra, sambil menemani puasa sahabat Az-Zahra hari ini, kita akan membahas siapa sih kiranya si Shirataki ini? Shirataki yang sering kita bicarakan di video-video Az-Zahra channel ini sebenarnya apa sih? Dan bagaimana cara proses pembuatannya? Pengen tahu sahabat Az-Zahra apa sebenarnya Shirataki itu? Yuk terus tonton video ini dari awal sampai akhir, jangan ada bagian yang di skip ya sahabat Az-Zahra, karena rugi banget kalau di skip. Dan yang paling penting ini, kalau sahabat Az-Zahra yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu sahabat Az-Zahra. Ada tombol merah di bawah ini yang tulisannya subscribe atau berlangganan atau apalah itu. Tuh sahabat Az-Zahra tolong pencet. Kemudian ada tanda lonceng di sebelahnya juga sahabat Az-Zahra pencet. Itu namanya turn on notifikasi. Oke sahabat Az-Zahra, udah belum? Udah sahabat Az-Zahra? Kalau udah, kita lanjut videonya ya. Oke sahabat Az-Zahra, kita lanjut videonya tentang apa sih sebenarnya Shirataki itu dan dari manakah dia berasal? Ya, Shirataki atau sejenis pengganti nasi yang sering kita bicarakan di video Az-Zahra channel ini adalah sejenis konnyaku. Nah, apalagi tuh konnyaku? Jadi Shirataki ini terbuat dari tepung konnyaku. Konnyaku itu adalah sejenis umbi-umbian. Kalau di Indonesia itu namanya ubi iles atau porang. Jadi Shirataki ini terbuat dari tepung yang berasal dari ubi iles atau yang disebut juga dengan konnyaku atau yang disebut juga dengan porang. Jadi sahabat Az-Zahra bisa search aja ubi porang atau ubi iles atau konnyaku. Jadi itulah dasar dari pembuatan si Shirataki ini sahabat Az-Zahra gitu. Jadi yang ubi itu dijadiin tepung, kemudian tepungnya dibikin seperti butiran-butiran, jadilah beras Shirataki. Nanti kalau dibikin panjang-panjang itu jadilah dia mie. Nanti kita akan bahas varian-varian konnyaku yang ada di sekitar kita yang bisa kita konsumsi ya nanti ya di akhir-akhir video. Jadi jangan di skip nontonnya sahabat Az-Zahra, nonton sampai akhir ya. Jadi gitu. Jadi Shirataki ini dibuat dari ubi iles atau porang atau konnyaku yang dijadiin tepung kemudian dibentuk. Kalau jadi butiran dia jadinya beras Shirataki, kalau dijadikan mie dia jadinya mie Shirataki gitu sahabat. Selain dari kalorinya yang sangat rendah, apa sih sebenarnya manfaat dari Shirataki ini? Oke sahabat Az-Zahra, dari sources atau sumber-sumber yang aku baca, itu Shirataki selain dia karbohidratnya sangat rendah dan berkalori rendah, itu juga mengandung glukomanan namanya. Jadi glukomanan itu adalah sejenis serat yang berguna untuk membantu pencernaan kita sahabat Az-Zahra. Jadi Shirataki itu kandungan karbohidratnya itu dari karbohidrat dari serat gitu sahabat Az-Zahra. Jadi dia mengandung glukomanan yang mana glukomanan ini ternyata juga sejenis prebiotik yang udah kita bahas di video sebelumnya. Video yang ini kita udah bahas tentang cara berbuka yang baik, dan salah satunya kita dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan prebiotik. Apa itu prebiotik? Silahkan sahabat Az-Zahra cek di video ini ya. Kemudian ternyata glukomanan ini juga sejenis prebiotik. Jadi kalau kita mengkonsumsi Shirataki itu udah pasti kita mengkonsumsi makanan prebiotik sahabat Az-Zahra. Jadi itu dia. Jadi Shirataki itu selain dia rendah kalori, rendah karbohidrat, dia juga mengandung serat dan air. Jadi isinya serat dan air, yang mana serat ini adalah sejenis glukomanan yang juga berfungsi sebagai makanan prebiotik sahabat Az-Zahra.
Jadi untuk kalorinya ini kita akan lihat di sebelah ini. Kalori dari beras shirataki 100 gram shirataki itu hanya 15 kalori saja sahabat Azahra. 100 gram sudah banyak banget, itu cuma 15 kalori aja dengan 3,44 karbo saja sahabat Azahra. Keren kan sahabat Azahra? Keren, kalorinya juga mengandung serat, juga mengandung glukomanan, juga dia ternyata dia prebiotik, itulah keren banget pokoknya. Nah, karena shirataki ini terbuat dari ubi-ubian, ternyata tepung ya. Jadi tepung itu dibikin seperti nasi, jadilah dia ini. Seperti butiran-butiran ini sahabat Azahra. Jadi ini adalah varian konyaku atau varian shirataki yang berbentuk nasi. Jadi ini kalau kita masak seperti nasi biasa, itu akan menjadi nasi shirataki yang bisa kita makan dengan lauk pauk kita biasa gitu sahabat Azahra. Ini varian yang pertama ya. Ini adalah beras shirataki. Nah, varian yang kedua ada mie ya. Ini dia. Ini varian mie kering ya sahabat Azahra. Jadi ini varian mie kering yang mana cara masaknya juga sama kayak masak mie kering biasa, kita rebus dengan air ya sahabat Azahra. Ini satu packingan ini isinya 10 yang kecil-kecil ini. Nah, kecil-kecil ini. 10 ini, 10 yang kecil-kecil isinya satu pack ini. Jadi kalau dibikin seperti mie tepungnya, jadilah dia mie shirataki ini nih yang versi yang kering. Dan mie-nya juga ada versi yang basah. Jadi ada juga versi yang basah sahabat Azahra. Jadi kalau sahabat Azahra mau konsumsi, yang kering juga bisa, yang basah juga bisa. Kalau yang basah ini kita tinggal rendam dengan air panas sedikit, nih udah bisa kita konsumsi. Tapi aku pribadi kalau disuruh pilih yang kering dengan yang basah, aku lebih prefer untuk pilih yang kering sahabat Azahra. Kenapa? Menurut lidah aku, kalau yang kering ini rasanya lebih oke dan lebih mudah tercampur dengan bumbu-bumbu yang kita masukin daripada yang basah. Ini versi aku ya, bisa jadi karena kesalahan aku memasaknya, tapi udah beberapa teknik yang aku coba yang ini agak kurang nyatu dengan bumbu. Kalau kita kasih bumbu atau apalah gitu, dia ini agak kurang nyatu, agak sedikit berair karena dia memang basah kali ya. Dan kalau yang ini mau kita bikin mie goreng pun bolehlah nyatu bumbunya dengan mie-nya gitu, nggak mie-nya tersendiri bumbunya kemana-mana, nggak. Kalau ini agak seperti itu karena agak basah, tapi kalau yang kering ini nggak sahabat Azahra. Kalau untuk aku lebih prefer memilih yang kering. Dan varian selanjutnya, konyaku ini dibikin balok seperti ini. Jadi dibikin balok seperti ini konyakunya. Ini terserah kita mau konsumsi seperti apa. Kalau aku sukanya ini dipotong petak-petak kayak dadu gitu, sehingga menjadikan dia seperti lontong. Jadi kalau kita lagi kangen lontong, ini bisa dipotong petak-petak seperti lontong dan kita makan dengan kuah lontong yang biasa kita makan. Kalau kita di Padang berarti kuah lontong Padang gitu sahabat Azahra gitu. Kalau lagi kangen lontong, varian konyaku yang ini bisa banget untuk menggantikan lontong.
Ada juga beberapa dari para dieter yang menggunakan Konnyaku balok ini sebagai pengganti nata de coco gitu deh sahabat Azahra, dipotong kecil-kecil kayak nata de coco, jadi nanti dimasukin ke minuman. Tapi itu aku belum pernah coba, tapi yang aku pernah coba ini diganti sebagai pengganti lontong, bisa. Ada satu lagi varian Konnyaku yang aku nggak sempat beli, nggak sempat lihatin ke sahabat Azahra, tapi ini aku takin gambarnya di samping ini. Itu namanya Subu Shirataki. Subu Shirataki itu bisa dijadiin seperti nasi yang udah basah ya sahabat Azahra. Jadi udah kita nggak perlu rebus-rebus lagi, sama dengan mie shirataki yang basah kayak gini. Tinggal kita rebus sedikit aja dengan air panas, itu udah selesai, udah siap, udah bisa kita nikmati nasinya yang subuh ini. Dan juga selain dari Konnyaku yang balok tadi, subuh ini ada juga digunakan oleh para dieter sebagai pengganti boba atau pengganti apa namanya tadi, nata de coco gitu sahabat Azahra. Ya, jadi seperti itulah digunakan varian-varian shirataki ini bagi para dieter yang sangat cerdas dan kreatif. Nah, kalau aku si nasi shirataki ini aku jadiin tepung sahabat Azahra kayak gini. Nah, digiling kemudian dijadikan tepung kayak gini. Dan tepung ini bisa kita gunakan sebagai pengganti tepung. Jadi kalau misalnya kita mau bikin makanan yang bertepung-tepung seperti misalnya risoles atau pastel atau apalah yang dari tepung, kalau kita lagi dietnya low carb dan low sugar, kan tepung-tepungan itu no banget ya sahabat Azahra. Jadi kalau kita lagi rindu, jadi si nasi shirataki itu aku jadiin tepung lagi dan aku gunakan sebagai pengganti tepung apa saja. Ya, ini bisa digunakan sebagai pengganti tepung apa aja. Jadi bagi para dieter, kalau kita mau dietnya betul-betul maksimal itu, kita harus memutar otak dan pikiran kita supaya makanan yang kita hindari tapi ketika kita rindu masih bisa kita hadirkan di versi yang lebih ramah lagi gitu sahabat Azahra. Ingat ya, kalau lagi rindu penawarnya ada gitu deh sahabat Azahra. Jadi nggak terlalu melenceng amat deh gitu sahabat Azahra. Ya, itu. Oke sahabat Azahra, sekian dulu video kita kali ini ya. Sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih udah menonton video ini dari awal sampai akhir. Bagi sahabat Azahra yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu sahabat Azahra. Oke, terima kasih sahabat Azahra. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.